لنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, baik yang bergabung secara langsung di Masjid Jami' Ibnu Abdullah maupun yang bergabung dalam jaringan Majlis Ta'lim Madinah Quran, para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan, Allah selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan cuplikan dari tafsir yang saya susun, yang saya beri nama dengan Tafsir Badruz Zain. Dan ini majelis kedua yang saya membahas di dalamnya Tafsir Badruz Zain. Dan insyaallah akan diterbitkan lagi jilid-jilid berikutnya. Dan juga mohon doa dari jamaah sekalian, selain tafsir, insyaallah juga akan kami terbitkan fikih Badruz Zain yang saya susun, dan insyaallah baru jilid yang pertama, nanti akan dilanjutkan dengan jilid kedua dan selanjutnya. Dan nanti kalau sudah diperbanyak, bagi yang berminat dipersilahkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini majelis kedua ya, yang saya buka kitab tafsir saya yang berjudul Badruz Zain. Ini penampakan kitabnya begini. Nanti bagi yang berminat silahkan ya, kalau sudah diperbanyak. Hadirin sekalian, yang akan saya sampaikan
dari kitab tafsir Badruzzain, yaitu tafsir mengenai penciptaan manusia. Dan mudah-mudahan dengan tafsir ini kita kembali ingat sebenarnya kita ini seperti apa waktu pertama diciptakan, dan apa yang paling menghancurkan manusia. Nanti kita akan lihat dari pembahasan tafsir Badruzzain ini. Hadirin sekalian, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahu maulana al-azim. Yang artinya adalah, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman kepada mereka, pada malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Nah, hadirin sekalian, ayat ini menceritakan apa yang dialami oleh Nabi Adam setelah beliau diciptakan. Nabi Adam diciptakan dari apa, Pak? Dari cahaya, dari api, atau dari tanah liat? Dari tanah liat, ya. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, maka apakah bisa kita bilang bahwa asal usul penciptaan kita ini adalah tanah liat? Bisa. Berarti secara materi kita ini diciptakan dari tanah liat. Tanah liat bikin apa, Pak? Sekarang ini dibikin apa tanah liat? Kendi. Kendi mahal apa murah? Kendi. Ada nggak yang pakai kendi minumnya sekarang? Ke kantor bawa kendi. Kalau dulu banyak, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Betul? Piring dari tanah liat, ya. Tembikar namanya. Sekarang udah nggak ada lagi yang pakai tembikar. Karena apa? Karena sudah ada material yang lebih praktis, lebih kuat, lebih bagus, kan gitu. Artinya tanah liat untuk kehidupan sehari-hari manusia ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Tapi manfaatnya tetap banyak, seperti untuk bercocok tanam, kan gitu ya. Kemudian setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberikan bekal. Jadi surah Al-Baqarah ayat 31 ini menjelaskan kepada kita apa bekal Nabi Adam yang pertama diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bekalnya, hadirin sekalian? Dalam tafsir Badruzzain disebutkan bahwa dari ayat ini bekal pertama Nabi Adam adalah ilmu. Apa, Pak? Ilmu. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lalu kemudian bekal pertama yang diberikan Nabi Adam oleh Allah itu ilmu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Nabi Adam mengajarkan kepada Nabi Adam diajarkan nama-nama semua benda-benda yang ada waktu itu di dalam
surga. Nah, sekarang gini Pak, umpamanya apa? Saya tanya, kalau ada selang, terus ada cahayanya, ada kameranya, dimasukin dari bawah, jalan bawah kita dimasukin, terus bisa ngelihat bagaimana kondisi usus kita. Itu namanya apa Pak? Kan gitu ya. Allah mengajarkan nama, mengajarkan nama. Karena nama itu mempersingkat. Coba kalau nggak ada nama, susah kita ngejelasinnya, panjang, betul? Nah, coba tadi yang saya bilang, ada selang, ada cahayanya, ada kameranya, dimasukin lewat jalan bawah badan kita. Terus kemudian kelihatan usus bagian dalam. Kayak apa usus kita nih? Apa ada cacingnya, ya kan? Apa ada lukanya, apa ada bisulnya, apa ada tumornya, apa ada kankernya, begitu. Ya, oleh dokter dimasukkan itu selang. Buya, namanya bukan selang. Ya, ini lagi saya mau membuktikan bahwa nama itu bagian dari ilmu, begitu. Nah, sekarang apa disebutin Pak? Apa? Nah, kan nggak semua tahu kan? Nggak semua tahu. Nah, begitu. Ya kalau Pak Haji Hari ya tahu. Kalau Pak Haji Hari tahu lah. Namanya apa Pak? Bukan. Kalau USG dari luar. Endoskopi. Nah, endoskopi satu nama itu kan? Endoskopi. Oh, endoskopi. Itu udah kebayang banyak itu. Betul? Udah kebayang. Nah, ada lagi. Pinggang orang dilubangi oleh dokter. Oh, kan panjang ini jelasinnya. Kayak tadi itu, endoskopi. Udah segitu. Isinya apa? Selang yang ada cahayanya, yang ada kameranya, dimasukin oleh dokter, sudah disterilkan lewat jalan bawah badan, kemudian bisa melihat bagaimana kondisi usus. Kan panjang. Endoskopi satu udah selesai semua. Betul? Nah, sekarang yang kedua, misalkan dokter bikin lubang di pinggang, ya, bikin lubang di pinggang. Kemudian dimasukin selang. Selang itu kemudian disambung ke usus, ya, tempat feses kita atau tempat kotoran kita. Nanti kemudian di ujung selang yang di luar ditaruh kantong. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, itu namanya apa Pak? Kalau kateter pipis, ini feses, ya kan? Dilobangin, kemudian dimasukin selang, nah, terus di ujungnya ditaruh kantong. Nanti fesesnya nggak keluar lewat jalan bawah, tapi fesesnya itu keluarnya ke kantong. Nah, kan panjang itu ngejelasinnya. Namanya apa nama? Nah, itu hadirin sekalian. Namanya apa namanya? Namanya stoma. Namanya apa Pak? Stoma. Nah, kalau kita bilang Bapak pakai stoma, yang dia ngerti stoma, paham, yang diajak ngomong juga paham. Oh, enggak, saya nggak pakai stoma. Oh, kemarin dioperasi nggak pakai stoma? Enggak, kan sedikit itu kata-katanya, tapi begitu disebutin itu ada penjelasan yang panjang. Nah, untuk menjelaskan secara panjang itu kan perlu ilmu. Betul Pak? Coba nggak ada masjid aja, nggak ada masjid, nggak ada nama masjid. Kita bilangnya apa? Mau kemana Pak Haji? Saya mau ke sebuah tempat. Apa? Saya mau kemana?
Saya mau ke sebuah tempat yang bersih, yang ada karpetnya, ya kan? Susah kan? Masjid, nah jelas. Jadi kenapa Allah itu mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha? Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah langsung ajarkan nama-nama. Karena orang yang menguasai nama-nama lebih banyak dari yang lain, itu dianggap pinter. Sekarang juga begitu. Nah, misalkan ada orang, bapak-bapak ini lagi ngaji ngomong begini. Bapak-bapak sekalian, kita jangan sampai mengalami kooptasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya kita melakukan konfirmasi, afirmasi, dan klarifikasi, kemudian dilanjutkan dengan investigasi sehingga kita sampai pada konklusi yang valid. Bagaimana itu, Pak? Bagaimana itu kalau ngomong begitu? Ngomong apa sih dia? Betul nggak, Pak? Dia ngomong apa sih? Si begitu. Mau tahu literasi. Jadi ibu-ibu sekalian, performance kita harus kita maintenance sehingga power kita dapat sustainable dan memiliki continuity sehingga memiliki value yang bukan downgrade tapi upgrade. Apa lu kata Tom? Itu ngomong. Benar nggak? Hah? Lu ngomong apa sih? Lu kesambet ya? Gitu. Oh, berarti ini dia orangnya pinter nih. Kan gitu ngomong ya? Pinter, cuman nggak pas dia di sini. Jadi orang yang memiliki nama lebih banyak dari orang lain itu pasti dibilang lebih pinter. Sekarang begini aja, nggak usah profesor deh. Orang Betawi ketemu sama orang bukan Betawi. Lah dong, lu jangan ngeduplong baik apa? Itu ambil tesi. Ambil apa? Tesi. Ijazah. Hah? Ambil tesi sono. Kata orang yang bukan Betawi, apaan tesi? Kue apaan, Mbak? Tesi kue apa, Be? Manis apa gurih? Lah tesi lu kata kue. Otak lu kemana? Tesi itu apa, Pak? Nama bukan? Nama yang berbeda-beda. Makanya muncul bahasa karena ada nama. Betul nggak? Saya, kata orang Indonesia. Kata orang Inggris apa? I. Gitu kan. Kata orang Jerman? Hah? Ih. Ya kan? Kata orang Perancis? Oh, kata orang Perancis apa? Arab, kata orang Arab apa? Anak. Tuh. Jadi hadirin, kenapa Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha? Bekal pertama Nabi Adam itu adalah ilmu. Makanya hadirin sekalian, saya ingat betul apa yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu warḍah. Ya, muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini ayahnya meninggal dunia. Kemudian beliau hidup bersama ibundanya dan kebetulan ayahnya punya peninggalan ruko kalau sekarang yang disewakan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dan ibunya ini dapat uang dari ruko yang disewakan, dikontrakkan begitu. Imam Ahmad bin Hanbal ini belajar dan orangnya cerdas, jenius. Belajar kepada syekh, pada syekh dari pagi pulang sore, pagi pulang malam. Belajar menuntut ilmu. Nah, sedangkan ibunya di samping kontrakan, karena kontrakan itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhan bulanan, ibunya jualan karpet. Jualan apa, Pak?
karpet. Dan Imam Ahmad bin Hanbal melihat bagaimana ibunya itu lelah dan letih berjualan. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal diam-diam setelah belajar dia jadi nassakh. Jadi apa Pak? Namanya nassakh. Kalau nassakh itu sekarang tukang fotokopi. Jadi nassakh itu hadirin, zaman dulu kan nggak ada mesin fotokopi. Tapi kenapa kitab-kitab seperti ini bisa beredar luas? Al-Quran bisa tersebar ke seluruh dunia karena ada nassakh. Nassakh itu tukang nulis ulang. Pamannya ada kitab nih, tafsir Badruzain. Zaman sekarang tinggal di copy, dicetak banyak ribuan. Zaman dulu nggak bisa. Nih tafsir Badruzain nih, ada tafsir nih. Terus mau diperbanyak, dibuka nih, buka, tulis ulang lagi. Nah, itu namanya apa Pak yang nulis? Nassakh. Ada gajinya. Jadi kalau zaman sekarang ada tukang fotokopi, zaman dulu ada nassakh. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal kerja jadi nassakh karena nggak tega, masa saya udah gede minta terus sama ibu saya yang sekarang sendirian yang jualan karpet. Kesian saya, kan begitu ya. Biasanya begitu kan? Kemudian hadirin sekalian, akhirnya dia terlambat masuk halaqah. Beberapa kali terlambat masuk halaqah. Disampaikan ke ibunya. Ibunya nanya, "Ahmad, ibu dapat laporan. Kenapa kamu beberapa hari belakang terlambat ngikutin halaqah? Biasanya kamu tepat waktu." Waduh, kata Ahmad bin Hanbal, ketahuan juga nih. Gak mau bohong beliau. Ini Bu, saya terus terang aja gak tega ngeliat ibu kerja jualan karpet. Ibu udah tua, masa saya minta terus sama ibu. Akhirnya saya sebelum halaqah kerja jadi nassakh gitu. Apa kata ibunya? Berhenti. Ibu masih kuat. Kamu jangan ngapa-ngapain, nuntut ilmu aja. Kata siapa Pak? Kata ibunya Imam Ahmad bin, kamu nuntut ilmu aja, tuntut ilmu aja, jangan pikirin ibu. Ibu capek nggak apa-apa, ibu masih kuat, masih bisa jualan karpet katanya. Oh, Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana perasaannya begitu kan? Mulai sekarang kamu berhenti jadi nassakh. Walaupun perasaannya nggak enak, tapi karena ibu yang ngomong, omongan ibu itu bukan omongan biasa. Omongan ibu itu instruksi tertinggi oleh kita, kan begitu. Dicontohin sama Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, bayangin Pak, anak muda lagi sedang gagah-gagahnya, soleh, kan gitu ya, soleh, ngelihat ibunya ngangkat-ngangkat karpet untuk ngebiayain dia, apa tega? Enggak kan? Enggak bakal tega, ya Allah saya pengen ngeringanin ibu saya. Bagus, cakep itu. Tapi ibunya Imam Ahmad bin Hanbal bilang, jangan, berhenti. Berhenti kamu jadi nassakh. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal sami'na wa ata'na. Dengan perasaan enggak enak sama ibunya, begitu. Akhirnya dia berhenti jadi nassakh. Ya. Dan belajar lagi. Dan ketika belajar enggak terpengaruh. Kan ada juga orang dilarang akhirnya pengaruh gitu. Saya kemarin dapat kabar ada anak muda minta iPhone ke bapaknya. Anak muda minta iPhone ke bapaknya. Terus nggak mau, bapaknya nggak bisa beliin gitu. Tahu-tahu dia lari ke pinggir jurang. Di India Pak. Di India. Lari dia ke pinggir jurang. Itu udah jangan diterusin deh, ada anak kecil. Paham nggak berikutnya apa? Paham ya? Gara-gara apa itu? Kata anak kecilnya paham. Jangan sampai begitu, nggak dibeliin handphone sampai segitunya, ya kan? Makanya banyakin ilmu, bukan banyakin ngikutin tren. Jangan biasain, saya larang anak-anak saya. Hatta omongan-omongan tren sekarang saya larang diomongin. Ya kan bahasa-bahasa sekarang banyak tuh. Ini enggak bapak emak nyontohin bahasa sekarang. Jadi ngikutin tren kan. Tuh hadirin.
Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal malah disuruh sama ibunya berangkat ke Irak belajar. Nih bekalnya nih, ibu kasih, kamu berangkat. Ya Allah mak, kalau bahasa kita ya. Ya Allah mak udah tua begini, ya Allah masih suruh saya belajar aja, suruh saya bantuin mak. Jangan, jangan. Lu pergi sana belajar ilmu, pergi. Jangan bantuin mak. Mak di sini usaha masih kuat, begitu kalau kata orang kita. Akhirnya berangkat itu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal berangkat ya. Pulang lagi, belajar lagi. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal makin banyak ilmunya, kemudian sudah diijazahkan untuk mengajar. Nah ini hadirin. Jadi kalau di zaman salafus saleh ngajar itu ada ijazahnya, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Dia punya guru yang jelas, begitu, ya. Makanya nggak boleh sembarangan. Kalau sekarang kan gelar kiai, gelar ustadz, sembarangan banget. Betul nggak? Akhirnya yang cemar Islam. Karena kiai, ustadz itu kan gelar-gelar tokoh, ya. Gelar-gelar apa? Gelar-gelar tokoh. Dimana gelar itu harus melalui perjuangan. Kalau ulama salaf bilang mereka nggak mau yaqumu bil irsyad, nggak mau ngajar illa ba'da tabahurihim fil ulum syar'iyyah. Mereka nggak mau ngajar kalau mereka belum menguasai lautan ilmu syariah, lautan gitu. Dan kata Nabi nanti di akhir zaman akan banyak ini orang-orang yang kalau kata saya nekat, yang ilmunya belum dalam tapi PD-nya tinggi, kemudian mampu berorasi. Kan banyak Pak ya orang alim tapi nggak pinter ngomong, banyak nggak? Ya, akhirnya ngajarnya biasa aja gitu, ya. Nah, kalau pakai orasi kan, wah gitu. Tapi ilmunya nggak ada hadirin sekalian. Baru belajar setahun, 2 tahun udah ngajar. Santri-santri saya baru 2 tahun belajar, saya panggil. Jangan, kamu jangan ngajar. Saya nggak panggil ustaz. Jangan kamu jangan ngajar. Belajar lagi sama. Begitu hadirin sekalian. Jadi harus ada ijazah dari gurunya. Saya udah boleh ngajar belum? Nah gitu. Nah, jadi terjaga ilmu itu, ya. Nah, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal karena nurutin ibunya, akhirnya jadi imam besar. Sampai sekarang kita kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang terkenal. Itu hadirin. Jadi bekal pertama yang Allah berikan kepada Nabi Adam apa? Kira-kira bisa nggak kita terapkan di rumah tangga kita buat anak-anak? Bisa? Buat istri? Bisa. Jadi jangan hanya bekal duit, tapi istri juga kita kasih bekal ilmu. Kita juga cari bekal ilmu. Anak-anak kita kasih bekal ilmu. Maksudnya bekal ilmu kalau sekarang apa Bu ya? Sekolah boleh buat bekal dunianya. Bekal akhiratnya apa? Jangan dibiarin. Ya, jangan dibiarin. Yang masih punya anak-anak kecil, yang punya cucu, pastikan mereka itu mampu membaca Al-Quran. Itu nomor 1. Udah mah orang tuanya umpamanya nggak lancar, ya, orang tuanya nggak lancar. Apa mau kita ulang di anak kita? Kan gitu. Apa mau kita ulang di anak kita nih nggak lancar juga, udah biarin lah, yang penting dia belajarnya misalkan di mana, di Jerman misalkan, ya begitu. Kalau masalah Qurannya mah biarin aja lah. Akhirnya dia lulus dari Jerman nggak bisa baca Quran. Apa seperti itu anak yang kita pengen, Pak? Mau nggak, Pak? Hah? Anak kita nggak bisa baca Quran, beban nggak, Pak? Kalau buat kita pasti sangat beban. Tapi ingat, banyak orang tua yang nggak merasa itu beban. Yang penting anak saya sukses, betul? Makanya saya ajak hadir ini para orang tua yang hadir di sini, ingetin anak-anak tuh yang belum lancar baca Qurannya. Kamu luangin waktu, kamu kan belum lancar baca Qurannya, ya. Luangin waktu, panggil guru ke rumah, gaji 10 juta sebulan. Kira-kira datang nggak gurunya?
Hah? Ini guru ngaji dikasih 300.000, ya, minta naik 50.000 dipecat. Ya Allah, siap banget guru ngaji. Padahal dia ngajarin Al-Quran. Sini, Ustaz mau berapa gajinya? Saya emang nggak ada nentuin gaji, Pak Haji. Oh gitu, ya. Bagaimana kalau saya gaji 3 juta? Cukup? Alhamdulillah Pak Haji. Pasti guru begitu ya, kalau guru ngaji pasti begitu. Betul nggak? Nah kalau guru piano, pakai tarifnya. Guru piano. Jangan guru piano, guru renang. Ada tarifnya nggak? Yang mau belajar renang di sini bayar 1,5 juta sebulan. Saya jamin bisa ngapung di air. Yang bayarnya kurang atau nanti nunggak, nggak bayar, kelelep dari tengah. Gituin sama gurunya. Bayar nggak kalau nggak kelelep? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi hadirin, ini ayat luar biasa ya. Dan ini menjelaskan asal usul bahasa. Dari mana bahasa itu muncul? Banyak pertanyaan begitu kan? Nah, ternyata asal usul bahasa di seluruh dunia dijawab oleh ayat ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu kan bahasa, hadirin sekalian. Betul? Orang yang menguasai bahasa dan orang yang tidak menguasai bahasa pasti berbeda. Contoh, misalkan saya bilangnya apa? Misalkan saya bilang pakai bahasa Inggris misalkan ya, yang gampang aja lah. Misalkan I love you. Apa? I love. Bapak-bapak tahu nggak artinya apa? Tahu, aku cinta kamu. Hebat bahasa Inggrisnya. Nah, gitu. Bukan Bu ya, segitu-segitu doang, udah nggak ada lagi yang lain. Supply-nya udah habis, itu doang gitu. Sama kalau saya ketemu sama orang Pakistan, ya, orang Pakistan, saya bilang, "Afka kya naam hai?" Oh. "Afka kya naam hai?" Nah, terus dijawab nyerocos, udah saya nyerah, jangan udah, saya cuma itu doang saya modalnya. "Tumhara naam kya hai?" Oh, dijawab lagi sama dia, gitu kan. Padahal cuma 2 itu doang saya tahu. Orang bisa menguasai banyak bahasa, hebat nggak Pak? Dianggap pinter nggak? Pinter. Jangankan bahasa asing, dia bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa apa lagi, ya. Pinter itu orang, karena bahasa itu adalah kumpulan nama, betul nggak? Jadi nama itu yang dimaksud di ayat ini bukan nama Ujang, Parjo, bukan, ya. Bukan hanya itu maksudnya. Tapi nama-nama itu nama-nama benda, kullaha, semuanya. Nah, begitu hadirin. Ini dalam tafsir Badruzain disebutkan bahwa bekal pertama Nabi Adam adalah ilmu. Begitu. Buku dikarang, ditulis, semuanya nama. Komputer pakai nama. Semuanya pakai nama, hadirin sekalian. Nah, karena itu apa manfaatnya buat kita, hadirin sekalian? Manfaatnya buat kita, di keluarga kita, anak-anak kita harus berilmu. Harus berilmu. Ya. Ilmu itu kalau sekarang kan diidentikan dengan sekolah, kan gitu ya. Benar, bolehlah kalau sekarang diidentikan dengan sekolah. Tapi ada yang enggak sekolah umpamanya, ada yang enggak sekolah. Apa berarti dia enggak berilmu? Dia enggak sekolah, tapi ikut di bengkel. Ikut di bengkel nih, belajar nih sama montir yang udah profesional. Dilihatin caranya, diajar. Itu ilmu bukan? Ilmu. Makanya hadirin sekalian, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen dunia, maka kejarlah dengan ilmu. Barang siapa yang pengen akhirat, maka kejarlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, kejarlah dengan ilmu. Begitu. Satu, ilmu, ya, ilmu. Yang kedua, dibekali lagi oleh Allah dengan akhlak. Nanti kita lihat hadirin sekalian. Nah, ini bagian akhir dari tafsir Badruzain yang
membahas ayat ke-31 ya. Kemudian hadirin sekalian, pada ayat ke-33 Allah menceritakan bahwa Adam ini pintar, cerdas gitu. Diajarkan oleh Allah nama-nama. Hadirin, sekarang saya tanya, kenapa Allah pakai wa'allama? Allama itu artinya mengajarkan. Allah mengajarkan Adam, berarti ada proses mengajarkan. Betul? Kenapa enggak wa auha adamal asma'a kullaha? Allah mewahyukan semua nama-nama kepada Nabi Adam, atau wa alhama adamal asma'a kullaha? Allah memberi ilham kepada Nabi Adam semua nama-nama. Bisa enggak Allah itu enggak usah ngajar, langsung aja masukin ke hatinya Nabi Adam, tuh masuk, bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa Allah bilang wa'allama dan Allah mengajarkan? Jadi bekal Nabi Adam yang pertama ilmu, kegiatan manusia pertama di alam semesta ini adalah taklim. Betul? Jadi manusia itu taklim. Manusia pertama kegiatannya apa, Pak? Taklim. Wa'allama. Allama kalau bahasa Arab, allama yu'allimu ta'liman. Nah, taklim itu masdar dari allama. Jadi kegiatan pertamanya taklim. Nah, makanya orang yang taklim pasti hidupnya lain. Begitu hadirin sekalian, ya. Nah, kemudian diuji oleh Allah. Jadi bekal pertama Nabi Adam itu ilmu, dan kemudian dihadapkan kepada iblis dan syaitan. Apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Setelah Nabi Adam ini disuruh menjelaskan, ditantang malaikat oleh Allah. Ayo malaikat, kamu atau Adam lebih pintar? Ayo sebutin nama-nama itu. Malaikat bilang, kami nggak tahu ya Allah, nggak tahu kami. Adam sebutin sama Adam, ya kan? Dengan fasih, dengan lancar. Nah, setelah itu disuruh sujud. Malaikat sujud. Kenapa malaikat disuruh sujud sama Allah? Apa karena dasar penciptaannya? Malaikat dari cahaya, manusia dari tanah liat. Mulia yang mana? Cahaya. Kok malaikat disuruh sujud ke tanah liat? Cahaya suruh sujud ke tanah liat. Karena apa? Karena tanah liatnya? Bukan. Karena apa? Ilmunya. Karena ilmunya, hadirin sekalian. Ya. Dulu waktu saya masih sekolah, ada teman saya tuh, orangnya pendek, kuntet, hitam. Udah pendek, kuntet, kok pendek kuntet sama. Udah kuntet, hitam, ya kan? Hitam. Tapi itu otaknya encer betul, Pak. S1 di Jepang, S2 di Jepang, S3 di Jepang. Bidangnya bidang teknik, ya, teknik sipil kalau nggak salah. Kalau ada soal matematika, kita baru nulis, dia udah kelar. Saking pinternya itu, saya masih ingat tuh namanya. Teman saya udah puluhan tahun nggak ketemu. Jadi orang itu dinilai bukan dari penampilannya, bukan dari bentuknya, tapi Allah ajarkan kita ada akhlaknya di situ. Coba kita lihat. Dan ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka malaikat semuanya apa, Pak? Sujud kepada Adam. Sujudnya bukan sujudu ibadah, bukan sujud ibadah, tapi sujudu ta'zim, sujud menghormati. Adam dihormati oleh malaikat atas perintah Allah, muliakan, hormati. Itu yang namanya Adam yang aku ciptakan dari tanah liat, karena dia punya ilmu dan sudah aku buktikan bahwa dia lebih berilmu dari kalian. Kalau ketaatan, kita kalah sama malaikat, betul? Malaikat disuruh sujud, kata Allah, mulai dari awal penciptaan sampai hari kiamat kerjaannya sujud.
La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah mereka itu menentang Allah. Suruh sujud ke Adam, sujud semuanya. Kalau masalah taat, kalah kita di bawah malaikat. Tapi karena ilmu yang kita di bawah jadi naik di atas malaikat. Betul nggak, Pak? Nah, itu yang pengen anak-anaknya ini mulia, yang pengen anak-anaknya sukses, ya. Bekelin sama kita, bekal ilmu. Nah, Bapak nggak bisa ngebekelin apa-apa ya. Bapak cuma ngasih kamu ilmu, biar benar belajar, nah gitu. Ya. Bayangin kalau bapaknya berharta, anaknya nggak berilmu, kira-kira hartanya gimana, Pak? Buat apa kira-kira? Warisan 30 miliar, anaknya nggak ada yang belajar ilmu agama, bekal ilmu agamanya nggak ada. Kira-kira buat apa sama anaknya tuh? Masing-masing dapat 30 miliar dibagi 5-6 miliar satu orang. Kira-kira buat apa? Hah? Banyak kejadian, Pak. Buat beli rumah, beli mobil, beli, ya semua dibeli. Buat apa lagi? Macam-macam ya. Buka cabang pembantu kan. Buka cabang begitu. Bisa nggak? Bisa lah 6 miliar. Tapi karena nggak ada ilmu, akhirnya bangkrut, rumahnya dijual. Wah, tuan tanah bapaknya, anaknya ngontrak. Ada apa nggak? Hah? Bapaknya tuan tanah, anaknya ngontrak. Nah, kemudian hadirin sekalian, fasajadu illa iblis. Mereka semua bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hadirin sekalian, dalam tafsir Badruzain saya sampaikan bahwa ini sujudnya adalah sujud ta'zim atau sujud tahiyyah, penghormatan, bukan sujud ibadah. Fasajadu illa iblis, mereka pun sujud kecuali iblis. Dan dijelaskan oleh Allah apa sebab iblis itu menolak sujud. Yang pertama, aba, dia memang menentang. Padahal iblis itu sebelumnya sangat dekat dengan Allah, pinter iblis itu. Wastakbara, dia punya ilmu tapi dia istakbar, sombong. Nah itu. Makanya yang kedua yang dibekali oleh Allah kepada Nabi Adam adalah akhlak. Kamu banyak ilmu tapi jangan sombong gitu. Ini anak-anak nih yang punya prestasi, bapak-bapak coba buktiin kalau nggak percaya. Puji-puji anak kita. Nggak ada anaknya nggak ada di kita. Tapi puji. Pak, anak saya Pak, hebat. Nilai matematikanya 9, ini 10. Hebat Pak. Yang lain mah kalah sama anak saya. Sombong nggak? Yang sombong siapa? Anaknya apa bapaknya? Bapaknya. Kalau nggak berubah, ntar anaknya jadi sombong tuh. Gara-gara bapaknya sombong. Nyatu tuh, ada hubungannya tuh. Makanya jangan suka ngebanggain anak, hadirin sekalian. Walaupun dalam Quran tafakhur, berbangga-bangga. Salah satunya fil aulad, dalam masalah anak. Betul nggak? Bapak-bapak nih kalau dibilang bapak mah kalah sama tetangga bapak, panas nggak? Bapak mah kalah kaya sama tetangga bapak tuh. Tetangga bapak kaya banget, bapak cuma segitu. Kalah bapak, panas nggak? Panas. Tapi kalau kita dikalahin anak, panas apa senang? Hah? Bangga kita. Wah, anak saya karirnya luar biasa. Saya perlu 30 tahun untuk posisi ini. Anak saya cuma 5 tahun di posisi yang sama. Luar biasa anak saya. Senang tuh. Jadi bapak-bapak nih ya, yang punya harga diri yang besar, nggak mau dikalahin orang lain kecuali oleh anaknya sendiri. Betul nggak, Pak? Yang saya omongin betul nggak? Betul ya? Kalau anak kita lebih pintar dari kita, kita senang. Anak kita lebih hebat dari kita, kita senang. Anak kita lebih alim dari kita, kita senang. Anak kita lebih taat dari kita, senang. Kalah bapaknya dalam berbagai hal, bangga dia. Tapi bukan sombong. Bangga boleh, tapi jangan sombong. Jangan menyombongkan anak-anak kita di depan orang meskipun anak-anak kita nggak ada, karena itu nanti bisa berefek ke dia. Anak kita nanti jadi sombong. Ya, karena waktu hadirin sekalian, barangkali sampai di sini pembahasan
mengenai tafsir surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 34 ya, yang merujuk kepada kitab tafsir Badruzzain. Nah, mohon doa supaya saya istiqomah terus ya, supaya bisa menghasilkan karya-karya yang lainnya. Ya, hadirin, sebagai penutup imam madhab ada 4 yang kita kenal. Mazhab ada 4. Sebetulnya lebih dari 13 mazhab itu. Mazhab fikih itu lebih dari 13. Tapi yang sekarang kita kenal ada 4. Apa sebabnya? Sebabnya cuma satu. Kalau yang 4 ini ditulis, dijadikan buku. Kalau yang 9 tidak ditulis dan tidak dijadikan buku. Gurunya meninggal, murid-muridnya meninggal, habis madhabnya. Sementara madhab yang ditulis ya, ketika gurunya meninggal, muridnya meninggal, ada bukunya, dipelajari oleh orang-orang sampai hari ini. Dan guru itu kalau kayak Imam Syafi'i mau nulis kitab seperti Ar-Risalah umpamanya, dipanggil muridnya yang nasakh itu, panggil muridnya, sini. Saya mau ngomong ya, catat Bismillahirrahmanirrahim terus. Itu Imam Syafi'i bikin buku tebal itu, ngomong aja begini, ngomong. Catat sama muridnya. Luar biasa ilmunya Pak ya, Imam Syafi'i. Nah, mudah-mudahan mohon doanya hadirin sekalian supaya serial kitab Badruzzain ini, baik tafsirnya, baik fikihnya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, saya juga buka program bagi yang ingin berangkat umroh bersama saya dan juga ziarah ke Mesir bersama saya, ziarah ke makam Imam Syafi'i, ziarah ke makam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tokoh tasawuf dunia, kemudian yang pengen lihat piramida ya, kemudian juga pengen lihat Sungai Nil kayak apa. Katanya Sungai Nil itu kan ada di surga ya, itu bisa berangkat dengan saya di akhir tahun ini insya. Nah, bagi yang berminat silakan daftar, saya doakan ada rezekinya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد. إشراق